Nah, ada yang menarik juga pemirsa, di acara peresmian akad 62.000 unit rumah KPR subsidi di Kabupaten Batang, Presiden Prabowo menyoroti makin akrab dan makin dekat Kapolri dengan Jaksa Agung. Tidak hanya itu, Presiden juga tertarik melihat pakaian serba putih yang dikenakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jawa Barat yang saya hormati, Saudara KDM, Saudara Deddy Mulyadi. Sepatunya harus putih juga. Tali sepatu warnanya apa itu? Hah? Merah. Oh, talinya apa? Coklat. Jaksa Agung, Panglima TNI, saya ulangi ya, Jaksa Agung, Kapolri, selalu berdekatan, baru Panglima TNI, Kepala Badan. Pemirsa, dengan alasan untuk awasi pergerakan pemerintah muncul pergerakan Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan diklaim dibentuk oleh gerakan masyarakat sipil. Jadi mengadopsi konsep shadow kabinet negara yang menganut sistem parlementer seperti Inggris, Australia, Kanada, dibentuklah Kabinet Bayangan. Mereka bukan bagian pemerintah dan tak punya kekuasaan formal, namun berupaya mengawasi dan mengkritik kerja pemerintah per sektor. Jadi kita lihat ini ya, format Kabinet Bayangan terdiri dari beberapa nama, seperti salah satunya Ferry Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Media Wahyudi Menteri Perekonomian, Sofwan Albana Menteri Luar Negeri, Iqbal Damanik Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, serta beberapa nama-nama lainnya. Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Ke arah itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Apa tujuan baiknya? Untuk menjadi pesaing secara positif terhadap kinerja-kinerja pemerintah. Apa yang akan kami kerjakan? Satu, kita akan membuat dan membuka dialog dengan banyak pihak, tidak hanya istana tetapi juga publik luas. Sementara itu, menanggapi dibentuknya Kabinet Bayangan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menegaskan negara tidak anti terhadap berbagai bentuk kritikan. Jadi Kepala Bakom RI M. Kodari menyatakan kita menghargai semua masukan, semua saran, yang penting nanti pakai data. Kemudian bukan hanya bicara kritik dan saran, tapi juga harapan bisa mengapresiasi pemerintah. Dr. Tifa dinilai mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menang kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsinya. Kita diskusikan usai jeda di Sindo Prime. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber inspirasi. Dinilai mantan Hakim Agung, saya ulangi pemirsa, Dr. Tifa dinilai mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menang kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsinya. Nah, dengan dikabulkannya eksepsi, Gayus Lumbun berpendapat status terdakwa Dr. Tifa harusnya gugur. Putusan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan nota keberatan yang diajukan Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Kamis pekan lalu.
Surat dakwaan jaksa tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena dinilai kabur. Hakim menilai penggunaan ketentuan KUHP lama dan KUHP baru secara bersamaan dalam dakwaan subsidi menimbulkan ambiguitas atau tidak jelas. Dalam program Rakyat Bersuara, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai status terdakwa Dr. Tifa seharusnya gugur karena dakwaan jaksa tidak jelas. Gayus menyebut Dr. Tifa menang secara prosedural. Terlebih menurut Gayus, majelis hakim tidak memerintahkan jaksa untuk memperbaiki dakwaan. Dengan dihentikannya perkara ini tidak masuk ke keberlanjutan proses pembuktian saksi dan sebagainya, ini dapat dikatakan Dr. Tifa sudah menang. Sudah menang? Sudah menang. Kenapa? Secara prosedural. Oke. Ya, jadi dengan kata lain, karena kemenangan ini sudah dicapai oleh Dr. Tifa, maka Dr. Tifa tidak punya kedudukan lagi sebagai terdakwa. Statusnya sekarang bukan terdakwa, bukan tersangka. Lagi, ya. Dalam perkara ini yang sudah di-stop. Batal demi hukum. Bisa dikatakan batal demi hukum. Karena ini kembali kepada JPU dan tidak memerintahkan atau meminta agar diperbaiki. Tidak ada permintaan dari hakim, tidak ada perbaikan. Oleh karena itu saya menggunakan ketentuan bahwa legal in concreto ada putusan hakim. KUHP dan sebagainya itu legal in abstracto, masih abstrak. Tapi putusan ini yang konkret. Namun ternyata, jaksa telah memperbaiki dakwaan dan telah melimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rencananya sidang pertama akan digelar pada Kamis 6 Agustus pekan depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dokter, izin dokter. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi yang menjerat Dr. Tifa akan berlanjut di mana Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melimpahkan ulang berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah memperbaiki dakwaan. Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa berlanjut. Berkas perkara kembali dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pelimpahan ulang dilakukan setelah jaksa memperbaiki surat dakwaan. Sidang perdana akan digelar pada Kamis 6 Agustus mendatang dan boleh disiarkan langsung kecuali tahap pemeriksaan saksi. Terkait berkas perkara atas nama Tifauzia Tiasuma, Pengadilan Negeri telah menerima kembali limpahan berkas perkara tersebut dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Juga oleh Panmut kami, Mas Dudi Gusmawan, sudah diregister dengan register perkara yang baru. Kemudian Ketua Pengadilan juga sudah menunjuk majelis yang akan mengadili. Sama susunannya dengan majelis yang lama ya. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-2/M-1-2/06/2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Sebelumnya majelis hakim menerima eksepsi Tifa dan menyatakan dakwaan jaksa tidak cermat sehingga batal demi hukum. Tifa pun menyebut putusan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum. Namun ia menegaskan tidak akan menghentikan langkahnya untuk mengungkap kebenaran. Percayalah bahwa keputusan dari majelis hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran. Kini setelah adanya revisi dakwaan dari jaksa, Tifa dan tim pun kembali bersiap menghadapi sidang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dokter Tifa, dokter izin. Presiden Prabowo Subianto juga mengajak warga untuk tinggalkan penggunaan atap seng. Jadi atap seng mudah berkarat dan menyebabkan sejumlah penyakit. Presiden anggap bangsa Indonesia ini sudah lama gunakan ijuk dan genteng. Sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia nggak merokok. Dari mana? Iya, dari karat. Dari asbes, dari macam-macam. Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk, kembali pakai rumbai. Kalau tidak kita harus cari
Rakyat kita dari dulu bisa bikin genteng kok. Genteng bukan teknologi baru. Rakyat kita dari dulu pakai genteng. Seng ini cepat berkarat. Karat ini tidak baik untuk kesehatan. Begitu banyak nanti penyakit paru-paru tanpa kita sadari. Orang-orang muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia nggak merokok. Dari mana? Iya, dari karat. Dari asbes, dari macam-macam kimiawi. Jadi saya anjurkan gubernur, bupati, wali kota, ya, semua instansi di bidang masing-masing lestarikan alam, jaga kebersihan.